Selamat datang di channel Deadline Stories, tempat terbaik untuk menikmati alur singkat dari film-film kesayangan Anda. Kami hadir kembali untuk menemani waktu luang Anda dengan menyajikan cerita film yang menarik dan mendebarkan. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi film, kali ini kami akan membahas sebuah film yang pasti akan membuat Anda merasa terhibur dan penasaran. Film yang akan kami ulas adalah Game of Bovary, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan adaptasi modern dari novel terkenal yang berjudul Madame Bovary. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil di Prancis, tempat seorang pria parubaya bernama Martin Joubert menjalani kesehariannya sebagai seorang pembuat roti. Martin, yang sangat menyukai sastra, khususnya karya klasik Gustave Flaubert berjudul Madame Bovary, menjalani kehidupan yang tenang dan monoton. Namun, hidupnya mulai berubah ketika sepasang suami istri asal Inggris, Gemma dan Charlie Bovary, pindah ke rumah di seberang jalan. Suatu hari, Martin berniat mengantarkan surat, namun memutuskan untuk singgah di rumah pasangan Bovary. Charlie menceritakan alasan kepindahan mereka dari kota. Ia merasa lelah dengan hiruk-pikuk kota besar dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Keputusan untuk berpindah ke desa diambil untuk memulai hidup baru yang lebih tenang. Martin kemudian menerima sebuah buku dari Charlie, dan ketika mulai membacanya, ia menyadari bahwa pasangan ini baru saja menikah. Buku tersebut mengisahkan kebahagiaan awal pernikahan mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan pindah ke desa demi membangun kehidupan baru. Martin semakin tertarik dengan kehidupan tetangganya dan terus mengikuti perkembangan mereka. Keesokan harinya di toko rotinya, Martin bertemu secara tak terduga dengan Gemma dan Charlie yang datang untuk membeli beberapa kue. Saat itu juga, seorang wanita bernama Wizzy datang, dan mereka pun saling berkenalan. Suatu sore, ketika Martin sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, ia secara kebetulan bertemu Gemma yang sedang membawa bunga. Mereka pun berbincang mengenai berbagai hal, termasuk kehidupan di desa tersebut. Pada malam harinya, Charlie datang ke rumah Martin untuk meminta bantuan karena listrik di rumahnya mati. Martin pun segera pergi untuk memperbaiki masalah tersebut. Setelah selesai, istri Martin menyusul ke rumah mereka, dan malam itu, mereka berempat menghabiskan waktu bersama dengan berbincang-bincang. Percakapan tersebut membuat suasana semakin hangat dan jauh dari kesunyian yang biasa mereka rasakan di desa. Namun ketika Charlie dan Valerie sedang berbincang, Martin memperhatikan bahwa Gemma terlihat murung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, seekor tikus melewati kaki Gemma. Oh, mais non, c'est du fromage de vache. Ah mince! Ça tue pas que les mulots. Keesokan hari tiba, Charlie dan Gemma dihadapkan pada masalah baru. Hujan yang sangat lebat membuat atap rumah mereka bocor. Charlie dengan sigap mulai memindahkan barang-barang agar tidak terkena air. Sementara situasi ini menjadi tantangan baru bagi mereka dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di desa. Adegan kemudian berganti ke toko roti milik Martin. Gemma kembali datang untuk membeli beberapa kue. Namun kali ini, Martin mengajaknya untuk melihat langsung proses pembuatan kue. Dengan rasa ingin tahu, Gemma ikut serta dalam proses pembuatan adonan croissant. Martin memperhatikan setiap gerakan Gemma dengan seksama sambil memberinya petunjuk tentang cara membuat kue. Ketika Gemma merapikan rambutnya, Martin tampak terkejut dan terpana oleh gerakannya. Immerger ses sens, plus humble. Il fait chaud ici. Dan Martin kembali berjalan-jalan di sekitar desa. Saat itu, ia bertemu lagi dengan Gemma. Mereka berbincang, dan Martin menawarkan sebuah buku yang sering ia baca. Namun, Gemma dengan sopan menolak tawaran tersebut, dengan alasan bahwa ia tidak tertarik pada buku itu. Meskipun begitu, mereka melanjutkan percakapan sambil berjalan-jalan. Adegan selanjutnya memperlihatkan suasana di mana semua tetangga berkumpul di rumah Wizzy untuk minum bersama. Percakapan mereka terkadang aneh dan tidak terarah. Namun, tawa dan suasana gembira terus menghiasi pertemuan tersebut. Di sisi lain, Wizzy salah satu tetangga mengajak Gemma untuk melihat-lihat rumahnya. Wizzy dengan bangga menjelaskan arsitektur bangunan rumahnya dan memamerkan berbagai peralatan olahraga yang sering ia gunakan, sambil menekankan pentingnya menjaga kebugaran. Gemma merasa terinspirasi oleh Wizzy dan memutuskan untuk mulai berolahraga. Ia pun menjadi lebih rajin berlari keliling desa, berolahraga di rumah, dan mengikuti program diet. Suatu hari, saat berjalan-jalan di desa, Gemma kembali bertemu dengan Martin. Martin bertanya tentang kabar Gemma dan mengapa akhir-akhir ini ia jarang datang ke toko rotinya. Setelah mereka saling menyapa dan berpamitan, tiba-tiba Gemma disengat lebah. Martin yang terkejut segera membantu Gemma. Ia membuka bagian belakang baju Gemma untuk mengeluarkan lebah dan menghisap racunnya. Namun saat itu juga, seorang pria tampan bernama Herb datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka bisa menjelaskan secara detail, Gemma tiba-tiba terjatuh dan pingsan akibat efek sengatan lebah tersebut. Martin dan Herb bekerjasama membawa Gemma ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil Herb. Sesampainya di sana, dokter mendiagnosis bahwa Gemma hanya mengalami reaksi alergi ringan dan menyatakan bahwa Gemma akan segera pulih. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka pulang diantar oleh Herb yang terus menatap Gemma dengan penuh perhatian. J'aurais voulu tout ce qu'elle aurait voulu.
Keesokan harinya, Wizzy dan suaminya berkunjung ke rumah keluarga Bovary. Gemma kemudian mengajak Wizzy untuk melihat-lihat rumah mereka. Saat berada di kamar, Wizzy menunjukkan sebuah majalah kepada Gemma. Wizzy berusaha memperlihatkan warna yang ingin ia bicarakan. Namun saat membuka majalah tersebut, Wizzy secara tidak sengaja memperkenalkan temannya yang bernama Patrick yang berada di majalah tersebut, yang ternyata adalah mantan kekasih Gemma. Keesokan harinya, Gemma meminta izin kepada Charlie untuk pergi ke pasar. Ketika Gemma sedang berbelanja di pasar, Martin yang tengah duduk di depan tokonya melihatnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba Herb menghampiri Gemma dan menanyakan kabarnya. Dari pertemuan singkat itu, keakraban antara Gemma dan Herb mulai berkembang. Un metteur en scène qui venait de crier moteur. Hari berikutnya, Gemma pergi ke sebuah minimarket, dan tanpa diduga, ia kembali bertemu dengan Herb. Herb lalu mengajaknya untuk mampir minum teh bersama di rumahnya. Setelah undangan itu, Herb meninggalkan Gemma, sementara Gemma tampak mempertimbangkan tawaran tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Martin, yang melihat mobil Gemma dari kejauhan. Martin berniat memanggilnya, namun karena suara musik di dalam mobil Gemma terlalu keras, Gemma tidak mendengar panggilannya. Martin yang curiga, mengikuti mobil Gemma dengan perlahan, menduga bahwa Gemma akan menuju rumah Herb. Dugaan Martin ternyata benar. Gemma tiba di rumah Herb, dan Herb menyambutnya dengan hangat, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam, Gemma terpukau oleh keindahan interior rumah Herb serta koleksi barang antik yang dimilikinya. Seiring dengan percakapan mereka yang semakin dalam, suasana pun menjadi lebih intim. Tatapan Herb berubah menjadi penuh gairah, dan Gemma membalasnya dengan tatapan yang sama. Sementara itu, Martin hanya bisa mengamati dari kejauhan, membayangkan apa yang mungkin terjadi di dalam rumah tersebut. Malam hari, adegan berpindah ke acara makan malam bersama para tetangga. Gemma sibuk menyiapkan makanan untuk para tamu, sementara Martin duduk diam. Pikirannya terpusat pada kejadian yang ia lihat di siang hari. Saat Gemma duduk dan merapikan rambutnya, Martin melihat sesuatu yang mengejutkannya. Actually, how you keep so slim because you're so Keesokan harinya, Gemma kembali datang ke toko roti Martin untuk membeli beberapa roti. Namun, tanpa disadari, ia lupa membawa pulang croissant yang sudah dibelinya. Valerie kemudian meminta Martin untuk mengantarkan roti tersebut ke rumah Gemma. Ketika Martin tiba di rumah Gemma, ia tanpa sengaja melihat hubungan intim antara Gemma dan Herb. Martin yang menyadari hal itu segera bersembunyi. Hari berikutnya, Gemma kembali menuju ke rumah Herb. Kali ini, Martin memutuskan untuk tidak mengikutinya lagi, meskipun ia sudah tahu apa yang kemungkinan besar akan terjadi di sana. Adegan selanjutnya menampilkan Gemma dan Herb yang kembali terlibat dalam hubungan yang lebih intens dari sebelumnya. Di tengah momen tersebut, sebuah patung antik milik ibu Herb jatuh dan pecah karena aksi mereka yang begitu bersemangat. Gemma berusaha menenangkan Herb dengan mengatakan bahwa Charlie bisa memperbaiki patung tersebut. Suatu hari, Gemma kembali ke toko roti, tempat Martin bekerja. Kali ini, ia datang untuk membeli croissant. Saat berbicara dengan Valerie, Gemma mengungkapkan bahwa ia akan pergi ke London dan menginap di sana untuk menemui Charlie. Martin yang penasaran mulai bertanya lebih mendetail. Namun pertanyaannya membuat Gemma merasa tidak nyaman. Valerie segera meminta Martin untuk berhenti mengintegrasi Gemma lebih lanjut. Malamnya, Martin duduk merenung dan memikirkan semuanya yang telah terjadi. Ia merasa kecewa dengan perilaku Gemma yang berselingkuh dari Charlie. Sebagai sesama pria, Martin merasa tergoda untuk memberitahu Charlie tentang apa yang ia ketahui. Namun, saat memikirkan cara terbaik untuk melakukannya, ia teringat pada buku favoritnya. Ia lalu menuliskan sebuah surat berpura-pura menjadi Herb dan mengirimkan surat itu kepada Gemma. Dengan cara ini, Martin berharap dapat memberi peringatan kepada Gemma, namun tanpa mengungkap identitasnya. Keesokan harinya, saat surat-surat tiba, Gemma menemukan secari kertas yang dikirim oleh Herb yang sebenarnya ditulis oleh Martin. Dengan segera, Gemma keluar dari rumah meninggalkan Charlie dan menelepon seseorang. Charlie yang curiga mengamati Gemma dari kejauhan dan melihatnya berbicara di telepon. Adegan kemudian berpindah ke rumah Herb, di mana ibunya datang berkunjung. Sang ibu menanyakan tentang patung Sevres kesayangannya, dan Herb mengaku bahwa patung tersebut telah rusak dan sedang diperbaiki oleh seseorang profesional dari Inggris. Tiba-tiba, ponsel Herb berdering yang ternyata itu adalah telepon dari Gemma. Namun Herb tidak menjawab panggilan tersebut karena ia sedang bersama ibunya. Sebagai gantinya, ia mengirimkan pesan kepada Gemma bahwa ia tidak bisa pergi ke London karena harus pergi ke Paris bersama ibunya. Adegan berikutnya menunjukkan ibu Herb yang datang ke rumah Charlie. Ia menanyakan tentang patung Sevres miliknya. Namun Charlie menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang patung itu. Ibu Herb mulai merasa curiga, namun tetap mempercayai perkataan Charlie. Sebelum pergi, ia meminta Charlie untuk memberitahunya jika ia menemukan patung tersebut. Setelah itu, ibu Herb pergi meninggalkan rumah Charlie. Namun sore harinya, Charlie menceritakan kepada Gemma bahwa seorang wanita tua menanyakan tentang patung miliknya. Gemma dengan tenang menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang patung itu. Tapi ternyata, Charlie telah mengetahui perselingkuhan antara Gemma dan Herb. You got a fucking nerve. When are you coming back? I don't know. Beberapa hari kemudian, Martin menemukan anjing Gemma dan memutuskan untuk mengantarkannya ke rumahnya. Ketika tiba,
Martin menanyakan kabar Gemma karena ia tak pernah melihatnya selama seminggu terakhir. Gemma mengundang Martin masuk untuk minum teh bersama. Saat mereka berbincang, Gemma bercerita bahwa ia telah menerima surat dari pengacara Ibu Herb yang meminta agar patung Severus dikembalikan. Meski Gemma tahu patung itu ada di rumahnya, ia belum berhasil menemukannya. Kemudian, Gemma meminta Martin untuk membantunya membahas surat itu karena ia tidak pasti berbahasa Prancis secara formal. Saat Martin menulis, Gemma mulai menggoda Martin dengan berpakaian seksi dan mendekatinya. Martin hampir tergoda. Namun beruntung sebuah tikus tiba-tiba muncul, membuyarkan suasananya. Martin pun meminta waktu 1-2 hari untuk memikirkan permintaan Gemma. Beberapa hari kemudian, Gemma mengunjungi rumah Wizzy untuk bekerja. Tetapi ia dikejutkan oleh kehadiran tamu bernama Patrick, mantan kekasihnya yang dulu pernah menyakitinya. Melihat Patrick di sana, Gemma langsung pergi dan mulai bekerja. Namun, Patrick mendekatinya dan berusaha menggoda Gemma lagi. Gemma kemudian meminta Martin untuk menemaninya ke Rowan untuk menemui pengacara Ibu Herb. Mereka sepakat untuk bertemu di gereja, namun Martin tidak menemukan Gemma di sana. Saat keluar dari gereja, Martin terkejut melihat Gemma sedang berciuman dengan Patrick, mantan kekasihnya. Setelah kejadian itu, Gemma dan Patrick makan bersama. Dalam percakapan mereka, Gemma menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil, dan ia meminta Patrick untuk menerima kenyataan itu. Beberapa hari kemudian, Gemma sedang membereskan gudang milik Charlie, dan secara tidak sengaja menemukan patung Severus milik Ibu Herb. Segera setelah itu, Gemma menelpon Charlie, meninggalkan pesan bahwa patung tersebut telah ditemukan. Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena Charlie telah memperbaiki patung itu. Gemma juga mengungkapkan penyesalan atas pengkhianatannya terhadap Charlie, dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Pada saat Charlie mendengar pesan dari Gemma yang penuh penyesalan dan kerinduan, ia segera bergegas untuk menemuinya. Namun, adegan berpindah ke Gemma yang sedang berjalan dan bertemu dengan Martin, yang sedang keluar bersama anjingnya. Gemma meminta maaf kepada Martin karena tidak dapat menemuinya di gereja pada hari sebelumnya, dan mengajak Martin untuk mampir ke rumahnya. Namun, Martin yang merasa kecewa dengan semua yang terjadi, memperingatkan Gemma untuk tidak melakukan hal-hal yang akan disesali di kemudian hari. Di tengah percakapan itu, Martin secara tidak sengaja mengatakan bahwa ia tahu tentang hubungan Gemma dan Herb. Gemma yang terkejut dengan pengakuan itu, langsung sadar bahwa surat yang ia terima bukan dari Herb, melainkan dari Martin. Ia pun bertanya kepada Martin mengapa ia melakukan hal itu. Martin menjelaskan bahwa ia khawatir pada Gemma, karena hidupnya terasa mirip dengan cerita dalam buku yang sering dia bacanya, di mana karakter utama berakhir tragis. Martin takut Gemma akan bunuh diri karena situasi yang serupa. Namun, Gemma menyangkal hal itu dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak akan bernasib sama seperti dalam buku tersebut. Setelah mendengar penjelasan Gemma, Martin mencoba mempercayainya. Namun, sebelum Martin pulang, Gemma mengejutkannya dengan sebuah ciuman. Keesokan harinya, Martin membuat roti dan meletakkannya di depan pintu rumah Gemma sebelum pergi. Beberapa menit kemudian, Patrick datang mengunjungi Gemma sambil membawa roti yang ditinggalkan oleh Martin. Patrick memohon kepada Gemma untuk mempertimbangkan hubungan mereka kembali, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Ia bahkan mengajak Gemma untuk ikut ke London bersamanya, namun Gemma dengan tegas menolaknya. Patrick yang tidak menyerah, terus memohon dengan penuh rasa cinta agar Gemma kembali kepadanya. Saat itu, Gemma sedang memakan roti yang dibuat oleh Martin, namun tiba-tiba ia tersedak. Patrick segera berusaha membantu Gemma. Hey, breathe. Come on, breathe. Ready? Tetapi di tengah situasi genting itu, Charlie tiba-tiba datang dan melihat Patrick tampak seperti sedang berhubungan intim dengan Gemma. Dalam kemarahan dan kesalahpahaman, Charlie menyerang Patrick tanpa mendengarkan penjelasannya. Karena perkelahian yang terjadi di antara Charlie dan Patrick, tidak ada yang menyadari bahwa Gemma benar-benar dalam keadaan darurat. Ketika mereka akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Gemma tewas akibat tersedak roti yang dibuat oleh Martin. Adegan berakhir di pemakaman Gemma, di mana Patrick, Charlie, dan Martin berdiri dengan perasaan penuh penyesalan. Patrick merasa bersalah karena telah mengacaukan segalanya dengan kehadirannya. Sementara Charlie merasa bersalah karena telah menyerang Patrick dan mencegahnya menyelamatkan Gemma. Martin, dengan perasaan yang paling berat, menyalahkan dirinya sendiri karena roti yang ia buat menjadi penyebab kematian Gemma. Di akhir cerita, Martin melihat Herb dengan mengunjungi makam Gemma. Meski tidak ada dialog, terlihat bahwa Herb pun merasa bersalah karena telah meninggalkan Gemma untuk pergi ke Paris bersama ibunya.